Halo anak-anak, apa kabar anak-anak semua, khususnya anak kelas 4? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Anak-anak, masih ingat minggu yang kemarin, pembelajaran kemarin, bahwa kita belajar tentang matematika. Kali ini juga. Nah, minggu yang kemarin Bapak memperkenalkan tentang salah satu pakaian adat dari Jawa Barat. Ini pakaian adat, ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini tutup kepala dari adat dari Jawa Barat, ya, ini. Nah, hari ini Bapak masih memperkenalkan salah satu budaya dari Jawa Barat, yaitu berupa apa ya? Ada tahu? Iya, ini adalah salah satu senjata tradisional dari Jawa Barat juga. Namanya ada yang tahu? Siapa? Ah, iya. Yang tahu silakan di-chat di bawahnya ya. Tulis saja namanya apa. Oke, yang lain kalau yang belum tahu, ini namanya kujang. Kujang, kujang. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Ini ya. Ini namanya sarungnya, ini adalah senjatanya. Namanya sekali lagi kujang. Oke. Nah, terlepas dari apa yang Bapak pakai dan Bapak bawa ini, Nana, ya, kita akan kembali belajar tentang matematika. Ingat pesan Pak kemarin, bahwa belajar matematika itu mudah, tidak ada yang sulit. Oke? Ayo siapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti anak bisa coret-coret menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke anak, sudah siap? Oke, semangat. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah soal cerita. Nah, anak-anak, sebelum memahami tentang soal cerita ini, anak-anak masih ingat tentang bilangan persen atau pecahan persen? Bilangan persen itu berarti bilangan per 100. Nah, per 100 gitu. Kalau pecahan itu belum sampai per 100, maka harus dibuat per 100. Misalnya 1/4, ya, 1/4, ya. Nah, 4 ini, penyebutnya 4 ini menjadi 100, itu dikalikan berapa? Nah, kalau belum bisa, caranya 100 ini dibagi 4. 100 dibagi 4 gitu. Nah, lalu bagaimana cara membagi 100 ini? Kita mulai dari angka yang paling depan. Angka pertama dulu, angka 1. Angka 1 ini bisa dibagi 4. Ternyata tidak bisa, maka kita gunakan 2 angka, 1, 2. Sekarang menjadi angka 10. 10 ini dibagi 4 berapa? Atau berapa kali 4 kali berapa supaya mendekati 10? Misalnya 2. 2 kali 4 berapa? Ternyata isinya 8. Nah, sekarang dikurangi. Yang 10 tadi dikurangi 8 adalah berapa? 2. 2 apakah bisa sekarang dibagi 4? Ternyata tidak bisa. Maka angka yang belakang ini diturunkan 0. Karena ini angka 0, maka diturunkan 0. Ya kan? Nah, sekarang 20. 20 dibagi 4 berapa? Ada yang tahu? Iya, 5.
5 kali 4 berapa? Ternyata 20. Kurangi 20 dikurangi 20, 0. Jika sudah ketemu 0 seperti ini, artinya pembagian 100 dibagi 4 ini ketemunya 25. Artinya sudah ketemu anak-anak. Jadi 4 kali berapa supaya 100? Yaitu 25. Maka yang jika penyebut dikalikan 25, maka yang pembilang juga dikalikan 25. Nah, 1 kali 25 berapa? Ternyata ketemunya 25. Sedang ketemu 25 per 100. 25 per 100 itu kalau dijadikan persen adalah berapa? Iya, 25%. Jadi 1/4 itu sama dengan 25%. Ini nak jawabannya. Ingat ya caranya begitu ya. Bisa kan? Oke. Nah, kalau sudah paham seperti ini, berarti kita akan menginjak soal cerita. Soal cerita. Misalnya di kelas 4 terdapat 20 meja belajar. Nah, 8 meja telah rusak. Berapa meja di kelas 4 yang masih baik? Nah, ini contoh 1. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakan soal cerita seperti ini? Caranya, ada caranya. Caranya dimulai dari diketahui. Diketahui. Ada 20 meja. Terus 8 rusak. Gitu. Kemudian ditanya, berapa yang masih baik? Nah, jawab. Jawab. 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Jadi, nah, anak. Jadi meja yang masih baik di kelas 4 adalah 12 meja. Itu contoh soal seperti itu, anak-anak. Ini cara menjawab. Ya, cara menjawabnya seperti ini. Ya. Anak-anak harus tahu dulu, apa sih dari soal ini yang diketahui apa? Ya, yang diceritakan itu apa? Itu caranya. Ternyata itu adalah
20 meja. Kemudian 8 meja rusak. Nah, begitu caranya, intinya. Baru ditanya, lihat pertanyaannya. Ini juga belum selesai nak. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya, wah, anak-anak akan berpikir kembali. Ya. Itu contoh yang sederhana dulu. Ini baru bilangan yang bulat. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan yang pecahan? Ya, kalau bilangan itu pecahan. Lihat contoh lagi. Pecahan itu bisa pecahan biasa, bisa pecahan desimal, bisa pecahan persentase, ya, persentase. Misal lagi, di kelas 4, ya, ada 25 siswa. Ya, kelas 4 ada 25 siswa. Tiga 13 siswa perempuan. Sisanya laki-laki. Nah, kemudian ditanya, berapa persen berapa persen siswa laki-laki? Nah, caranya sama. Dari soal ini anak pahami dulu apa yang diketahui. Apa aja? Iya, betul. Diketahui ada 25 siswa. Kemudian dan 13 perempuan. Ditanya, berapa persen laki-laki, nah kemudian dijawab. Jawab, siapa tahu, coba. Yo. Yang tahu anak-anak boleh nulis di chat atau tanggapan di bawah, ya, boleh dijawab di chat, ya. Oke. Caranya 25 dikurangi 13 sama dengan 12. Tapi apakah sudah menjawab pertanyaan berapa persen siswa laki-laki? Ternyata belum. Maka dari 12 ini, itu berapa persen dari seluruh siswa? Nah, begitu caranya. Maka ada langkah yang kedua, 12 per 25. Nah, sekarang sudah menjadi bilangan pecahan ini, nak. Ya, sudah menjadi bilangan pecahan. Ya, nah, ingat, persen itu per 100, artinya ini dibuat per 100. Dibuat per 100. Ya. 25 kali berapa supaya 100? Kalau belum bisa, ya, caranya dibalik, ya.
Caranya 100 dibagi 25. Caranya dibalik. Nah, sekarang 1 dikurangi 25 bisa? Ternyata tidak bisa. Sekarang menggunakan 2 angka. 10 dikurangi 25 bisa? Juga tidak bisa. Ya kan? Nah, kalau nggak bisa maka menggunakan 3 angka. 100 dibagi 25 itu berapa? 4. 4 kali 25 adalah 100. Kurangi. Nah, 100 dikurangi 100 adalah 0. Nah, kalau sudah ketemu 0 begini berarti ketemu. Berarti 100 dibagi 25 adalah 4. Atau artinya 25 kali 4 adalah 100. Jika yang penyebutnya ini dikalikan 4, maka pembilang juga dikalikan 4. Sekarang 12 kali 4 itu berapa? Ada yang tahu? Boleh dicek. Iya, adalah 48. Nah, 48 per 100. Ini sudah per 100. Berarti tinggal menulis 48%. Jadi, nah, ini belum selesai nak. Menjawab ini belum selesai. Ini belum jawaban. Belum jawaban atas pertanyaan berapa persen siswa laki-laki. Ya, belum jawaban. Maka harus selesai pada jawaban jadi atau kesimpulannya. Karena tempatnya tidak muat, maka Bapak hapus. Ya, jadi siswa laki-laki 48%. Ini baru jawaban. Begitu Nana. Ini contoh soal cerita yang menggunakan persen. Sampai di sini ada yang sudah tahu? Bagus kalau sudah tahu. Soal berikutnya anak-anak. Di kelas 4 ada 50 siswa. 6 siswa gemar bersepeda. 12 siswa main catur dan 16 siswa gemar membaca. Sisanya main bola. Kemudian ditanya berapa persen siswa main catur, kemudian yang kedua berapa persen siswa main bola. Cara menyelesaikannya
tetap menggunakan diketahui. Artinya, apa yang anak-anak ketahui dari soal ini? Yang anak ketahui yang pertama adalah ada 50 siswa. Kemudian ada 6 bermain bersepeda. Sepeda. Kemudian 12 main catur. Kemudian 16 membaca. Nah, kemudian ditanya, yang pertama tadi adalah berapa persen siswa main catur. Kemudian berapa persen siswa main bola. Ya. Kemudian kita jawab. Yang pertama dulu. Yang A. Yang A ditanyakan berapa siswa main catur. Artinya berapa persen. Nah, karena persen, mana yang bermain catur tadi berapa? 12. Berarti 12 per 50. Ya, dari 50 ini artinya dari seluruh siswa kelas 4. Nah, ini dijadikan per 100 dulu. Ya, jadikan per 100. Maka 50 kali berapa supaya 100? Ternyata dikalikan 2. Maka kalau penyebut 50 ini dikalikan 2, maka pembilang juga kalikan 2. Sehingga 12 kali 2 adalah berapa? Ya, 48. Nah, 48 plus 100 sudah per 100, artinya sudah persen itu. Maka tinggal tulis 48%. Tetapi ini belum jawaban. Ya, kalau anak-anak menjawab seperti ini juga belum selesai anak-anak, artinya belum sempurna. Supaya sempurna harus ada kata jadi. Nah, siswa main catur ada 48%. Begitu. Ini jawaban yang pertama. Oke. Lalu jawaban yang kedua bagaimana? Oke. Kita hapus dulu. Yang B. Yang B tanyakan berapa persen siswa main bola. Nah, karena di sini belum tahu berapa siswa yang bermain bola, maka kita cari dulu. Siswa yang bermain bola ini kita cari dulu. Berapa sisanya? Nah, katanya sisanya. Sisa itu berarti yang besar dikurangi yang kecil, kan gitu. Ya, maka 50 itu tadi adalah 50 siswa dari kelas 4 dikurangi dalam kurung 6 ditambah 12 ditambah 16 sama dengan berapa? Atau 50 dikurangi 6 dikurangi 12 dikurangi 16. Ini juga ketemunya sama. Ini hanya cara. Jadi anak-anak mau menggunakan cara ini boleh, mau menggunakan cara yang ini juga boleh. Sama nanti ketemunya. Oke. Nah, kita menggunakan cara yang ini dulu. Ya. 50 dikurangi berapa? 6 tambah 12 berapa? 18 tambah 16 berapa? 34. 34, maaf. Sehingga 50 dikurangi 34 adalah 16.
sudah ketemu siswa yang bermain bola. Sudah ketemu. Tapi pertanyaannya adalah persen. Maka dibuat persen. Caranya 16/50. Nah, dibuat per 100 dulu. Begitu. 50 menjadi 100 kalikan 2. Maka yang pembilang juga dikalikan 2. 16 kali 2 adalah 32. Sudah ketemu 32/100, maka itu 32%. Ya, tuh. Nah, seperti ini juga belum selesai, maka harus ada kata jadi. Nah, ini baru sempurna jawaban ini. Jadi, siswa main bola ada 32%. Gitu nak? Ya. Itu cara yang di atas. Lalu bagaimana dengan cara yang di bawah? Bapak hapus dulu. Bapak hapus dulu ya. Sudah ngerti itu ya? Oke, yang di bawah bagaimana nih? Ini lebih panjang kalau modal yang bawah ini. Kalau yang modal di bawah ini yang lebih panjang lagi. Ya. Lebih panjang. 50 dikurangi 6 berapa? Iya, 44. 44 dikurangi 12 berapa? Ayo. Berapa nak? Berapa? 30. Ayo, 32. 32 dikurangi 16 berapa? 6. Sama ketemunya yang atas tadi juga 16 bukan? Kalau sudah ketemu 16 berarti sama 16/50. Karena ditanyakan persen, maka dibuat per 100 dulu. Sama kali 2, ini juga kali 2, 32. 32/100 sama dengan 32%. Kalau yang cara seperti ini ya, yang seperti ini agak lebih panjang. Kalau ini agak lebih panjang. Tapi kalau yang di atas tadi lebih pendek. Nah, tapi ini juga belum jawaban. Harus ada jawaban yang sempurna. Nah, jadi siswa main bola ada 32%. Ini baru jawaban yang sempurna. Begitu anak-anak, ada 3 contoh ini. Semoga dapat membantu anak-anak dalam proses pembelajaran berikutnya. Selamat dan semoga sukses. Anak Carlos adalah anak yang hebat, anak yang luar biasa. Bapak yakin anak-anak pasti bisa. Tapi ingat, dasar dari soal-soal ini adalah perkalian maupun pembagian. Kalau itu anak-anak belum bisa, memang akan mengalami kesulitan. Oke? Begitu anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dari Bapak. Terima kasih.